Shalom saudara, sebagai umat Kristiani tentu kata shalom tidak asing bagi kita. Shalom berasal dari bahasa Ibrani yang artinya damai sejahtera. Tentunya hal ini tidak lepas dari identitas sebagai umat Kristiani dan setiap orang yang mengikuti Yesus. Seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang damai sejahtera di bumi. Pada kelahiran Tuhan Yesus, malaikat datang dan menyampaikan kabar tersebut, salah satunya kepada para gembala, bahwa Sang Juru Selamat telah lahir di dunia. Tampak pula bala tentara surga yang memuji Allah, seperti yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 13-14. Seruan pengagungan kepada Allah juga dilakukan setiap waktu di surga. Hal itu seperti yang disaksikan oleh Rasul Yohanes pada saat ia dibuang di Pulau Patmos. Hal itu tertuang dalam Wahyu pasal 4 ayat 8. Demikian hendaknya hal itu terjadi di bumi, yaitu terdapat nyanyian pengagungan bagi Allah setiap waktu. Namun sayangnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak dapat senantiasa mengagungkan Tuhan. Sebab dalam dosa manusia tidak dapat merasakan damai sejahtera Allah dan merasa takut untuk berhubungan dengan Tuhan. Saudara, karena kasih-Nya bagi kita, Ia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, dan kelahiran Yesus Sang Raja Damai merupakan keselamatan manusia dan bukti damai sejahtera itu nyata. Tuhan Yesus memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan melatih murid-Nya untuk melayani. Pada akhirnya, karya yang terbesar adalah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sebab hanya di dalamnya ada pengampunan dan pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat akan menerima keselamatan yang kekal, dan setiap orang yang percaya akan menerima damai sejahtera. Damai sejahtera di bumi nyata karena adanya pemulihan hubungan orang yang berdosa dengan Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maka dengan demikian, Tuhan memberikan pesannya kepada murid-murid-Nya untuk memberitakan Injil ke segala penjuru yang juga dikenal sebagai amanat agung. Dengan kuasa Roh Kudus, para murid memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan-setan. Tuhan berkata bahwa dengan Injil kerajaan diberitakan akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Namun sampai hari ini, belum semua bangsa mendengar Injil, sehingga amanat agung ini belum selesai. Saat ini, gereja dapat menggunakan kesempatan untuk menyelesaikan amanat agung melalui teknologi. Para hamba Tuhan yang tergabung dalam Empower 21 memiliki visi bahwa tahun 2033 setiap orang memiliki kesempatan untuk mengalami perjumpaan yang autentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Hal ini berarti setiap orang akan mendengarkan Injil dan setiap murid Kristus harus menjadi saksi dan memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus dan bukan dengan kekuatan sendiri. Saudara, Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada manusia seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 14-15. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saat ini Tuhan sedang membuka pintu penginjilan dan inilah waktu bagi setiap kita yang mengalami kelahiran baru dan kehadiran Roh Kudus serta dimuridkan untuk bangkit dan menjadi terang dalam kegelapan dan menyebarkan damai sejahtera Kristus. Tetapi kabar baik itu sesungguhnya telah datang sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus Kristus lahir untuk memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi setiap kita untuk membawa berita damai sejahtera itu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Berdiri. Adik-adik sekolah minggu, shalom. Bapak Ibu boleh yang ke depan. Saya percaya ada jemaat yang baru akan datang. Boleh diisi kursi-kursi kosong, amin. Amin. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Engkau mengantarkan setiap kami ke rumah-Mu di tempat ini. Sungguh Engkau baik ya Tuhan bagi setiap kami. Dari pagi sampai hari ini Engkau menyertai setiap perjalanan hidup kami. Engkau baik, Engkau luar biasa ya Tuhan Yesus. Engkau layak dipuji dan ditinggikan ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau menyembah, meninggikan nama-Mu di atas segala raja. Biar setiap hati kami dikuduskan, ditahirkan, memberikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Engkau dahsyat dan luar biasa ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Terpuji termulialah Engkau Allah yang hidup, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita menyembah Tuhan, amin. Setiap kita menari, melompat buat Tuhan, amin. Amin. Ditinggikan di atas segalanya.
give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Hallelujah, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Angkat tangan. Gloria, kesatuan ditinggikan di atas segala. Sekali lagi. Gloria, kesatuan ditinggikan puji Dia. Gloria, Haleluya. Bersama angkat tangan. Gloria. Haleluya. Haleluya. Bersuka cita, amin. Amin. Tos kanan kiri katakan engkau luar biasa. Yes. Kita adalah orang yang luar biasa, amin. Saya percaya ada sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kita bagi hari ini. Biarlah Natal kita menjadi Natal yang berkenan bagi setiap kita, amin. Yes, haleluya. Saya mau melihat setiap kita bertepuk tangan di atas kepala. Amin. Mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, 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 Sang Raja. Berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah kita pandang. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua dari nama penebus. Glory, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentang Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan Silakan kedua tangan kita
bersemangat memuji Tuhan? Amin. Mari kita bersemangat lebih lagi, kita menari lebih lagi. Amin. Soleh kanan kirinya bilang Tuhan Yesus baik. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Wow, bersuka cita, amin. Amin. Berikan tepuk tangan lebih untuk Tuhan, katakan haleluya. Mau lebih lagi? Amin. Mau lebih lagi? Amin. Haleluya. Mari kita nari untuk Tuhan, amin. Amin. Ayo kita menari untuk Tuhan. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory,
Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya pagi hari ini begitu sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kita, amin. Inilah waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Kamu memberikan kami wadah Tuhan, sehingga kami bisa Tuhan memberi Tuhan. Dan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan syukur. Dan setiap tangan-tangan yang akan memberi, Tuhan kembalikan 100 kali lipat ke lubung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Selama memberi semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita.
Yesus kau, Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku, kau terang bagi saat gelapku, kau pintu bagi setiap jalan. Bila kita sama-sama menemukan kebaikan Tuhan, mari saudara-saudara yang bisa berbahasa roh, mari kita bangun manusia roh kita bersama-sama. Bagi yang masih belum bisa berbahasa roh, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Yes, Lord Jesus. Kaulah juru selamat kami Bapa. Yes, Lord. Engkau layak kami puji, Engkau layak kami sembah. Bila Engkau yang semakin besar Tuhan, dan kami yang semakin kecil Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Kami mau datang menyembah Tuhan. Kami membawa hati kami puji. Kami membuka hati kami untuk Tuhan. Dia tadi mau Natal ini Tuhan menjadi Natal yang berkesan bagi kami Tuhan. Natal yang penuh dengan ucapan syukur. Yes Lord. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
sikira rabasya kararabasyanda. Honata karalabasi kira rabayara labasi kira rabasya. Jesus, 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 Jesus. Kau baik Tuhan. Kau sangat baik. Engkau terlalu baik dan Engkau selalu baik. Terima kasih buat undanganmu untuk kami boleh hadir di rumah-Mu. Kami percaya Engkau adalah sumber segala sumber. Engkau adalah cahaya yang menerangi hidup kami. Engkau hadir di hidup kami karena kami adalah yang terkasih dan terpilih. Terima kasih Tuhan buat undangan-Mu sekali lagi. Karena kami tahu bahwa kami hari ini akan diberkati melalui firman kebenaran-Mu. Kami akan mengerti kehendak-Mu di akhir zaman. Kami akan selaras dengan kehendak-Mu. Karena kehendak-Mu yang jadi Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba. Urapi kami semua yang Roh Kudus. Izinkan kami mempunyai satu teduh dengan dengar-dengaran dengan Engkau. Punya telinga seorang murid, hati seorang hamba. Kefokusan dalam mendengarkan firman. Rasa hormat dan takut akan Engkau mengalir di tempat ini. Biarlah kami boleh mendengar isi hati-Mu Tuhan. Kami siap duduk diam dalam hadirat untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuannya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Pemusik boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan. Saya tadi tuh ingetin Tuhan di belakang ya, bahwa dulu itu ini yang main drum, yang main musik, semuanya masih unyu-unyu, masih kecil-kecil, segede novena, sebesar novena. Masih kecil, saya jemput gitu ya, gembala jemputin anak-anak. Saya melayani gereja ini sekarang sudah 9 tahun dan hari ini adalah Natal yang ke-10 gitu ya. Dari 1 ruko, lalu Tuhan kasih 2 ruko, dan mudah-mudahan nanti Tuhan kasih yang 3 ruko sebelah. Haleluya, aminnya kenceng ya. Karena Tuhan itu ajaib. Bahkan dalam COVID kita bisa bangun ruangan GC di atas. Pada saat kita tidak boleh ibadah onsite, kita online, nggak ada persembahan pada saat itu. Tapi justru di saat itu Tuhan berbicara, kamu bangun ruangan GC. Dan sekarang terbangun. Bahkan setelah itu kita lanjut dengan menara doa di atas. Nanti ke depan Tuhan akan nyatakan kemuliaan di gereja ini lebih lagi. Kita akan upgrade kamar mandi. Tuhan sudah ngomong, sudah bicara. Dananya juga sudah disediakan. Bahkan seizin Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ini nanti kita akan ganti videotron. Jadi semua itu memang Tuhan sudah sediakan. Tuhan berkenan di gereja ini. Banyak yang diberkati, banyak yang ikut sama kita gitu ya, yang setia. Dan saya tadi nangis gitu. Tuhan bilang gini, ingat gak kamu waktu di Israel kamu gak mau jadi gembala? Saya ingat Tuhan, saya bilang saya gak mau jadi gembala. Saya mau jadi pendoa syafaat aja, saya gak mau jadi gembala. Karena jadi gembala itu susahnya minta ampun. Lebih enak jadi penginjil, nginjilin orang, terima Yesus, baptis tinggal. Daripada jadi gembala harus ngerawat. Luka-lukanya, boroknya, kutunya, jamurnya itu kita harus urusin. Dan jadi gembala gak boleh jadi batu sandungan, minta sama jemaat. Domba gemuk dibedain sama domba kurus, nah itu gak boleh. Jadi saya bilang itu berat sekali gitu. Saya bilang, cuma saya ingat betul tuh tadi Tuhan ingat gitu. Saya bilang gini, saya mau jadi gembala Tuhan. Itu setelah saya ke Israel yang 3 kali kalau nggak salah saya. Jadi saya bilang begini, saya mau jadi gembala Tuhan. Dengan 2 kondisi. Karena saya mau negosiasi seperti Abraham negosiasi sama Bapak di sorga sama Allah untuk Sodom dan Gomora karena mau menyelamatkan Lot. Saya nego sama Tuhan. Saya bilang gini, pertama Tuhan harus jalan di depan. Kalau Tuhan nggak jalan di depan saya nggak mau. Saya bilang begini. Karena saya nggak punya kekuatan. Gitu. Yang kedua, saya mau keluarga saya dan keluarga saya, anak keturunan saya tidak boleh meminta-minta. Karena keturunan orang benar diberkati. Katakan amin. Amin. Dan ternyata Tuhan nyatakan. Sampai hari ini, puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan, saya boleh jadi teladan. Saya boleh jadi teladan, saya boleh ngajarin jemaat dan pengerja untuk mintanya sama Tuhan, jangan minta sama gembala. Gembala ini manusia, nggak ada gembala yang sempurna, nggak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna itu cuma Yesus, katakan amin. Ya. Jadi saya ajarkan kalian,
Jangan saya dijadikan figur, jangan saya dijadikan idola. Saya ini orang nggak sempurna. Jadikan Yesus sebagai idola. Kalau saya nanti saatnya waktunya saya dipanggil pulang karena rumahnya udah siap, saya udah bilang sama istri saya, kalau nanti saya sudah siap, saya pulang, kamu jangan nangis, kamu jangan sedih. Kenapa? Nanti kita ketemu di Yerusalem lagi. Berarti rumah saya sudah siap. Dan saya percaya rumah kita semua sudah siap. Katakan yes. Yes. Ya, jadi itulah iman kekristenan. Sekarang pertanyaannya kan begitu ya, udah siap belum? Kalau ketemu Tuhan Yesus kan begitu. Nah, ini yang terpenting. Siap gak siap, nanti kita akan ketemu Tuhan Yesus. Cuma pertanyaannya, sudah siap belum? Sudah menjalankan firman belum? Walaupun dalam ketidaksempurnaan, karena dalam kehidupan rohani ada jatuh bangun. Dalam pembelajaran naik sepeda pasti ada jatuh bangun sehingga kita bisa naik sepeda. Tapi jangan jatuh selama-lamanya. Ketika kita jatuh, minta ampun sama Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Terkadang kita jatuh. Kita cukup minta ampun, mengakui, bertobat, dan bangkit lagi. Jangan sampai jatuh terpuruk, terjerat, tertindas, akhirnya terbuang. Dan terhilang, itu lebih ngeri lagi. Iblis maunya kayak gitu. Tapi jangan kayak. Dan Natal kali ini, Tuhan kasih tema 1 Tawarik 16 ayat 34b, bravo. Demikianlah firman Tuhan. Boleh tampilkan mungkin 1 Tawarik 16 ayat 34, saya bacakan. Tema ini menarik ya. Temanya menarik. Saya coba gali tema dari pusat dan saya dapatin sesuatu pewahyuan yang baru dari Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Katakan amin. Amin. Oke. Sekarang kita akan bahas itu tentang Natal. Tema Natal. Saya bersyukur saya jadi orang Chinese. Kenapa? Orang Chinese ini kalau dirayain ulang tahunnya sebenarnya 2 kali. Pertama ikut tanggal KTP, kedua ikut kalender Chinese. Rayain ulang tahunnya 2 kali. Terus umurnya juga 2. Kalau ikutin KTP, ya tinggal dikurangin aja tahun sekarang sama tahun lahir. Tapi kalau ikutin Chinese, kalender Chinese ditambah 1. Jadi rayaannya 2 kali, umurnya 2 kali. Kalau yang lain nggak seperti itu. Apalagi Natal. Natal itu kan biasanya kita merayakan atau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Sama seperti kita ulang tahun. Kita memperingati hari kelahiran kita. Makanya kecuali orang Chinese, saya juga bingung mana yang benar, ikut kalender mana gitu, saya bingung juga. Tapi yang menarik bagi saya, kalau orang Chinese itu setiap tanggal 15 kalender Chinese kok bulannya penuh. Saya juga bingung juga tuh. Karena saya dulunya bukan orang percaya, tapi Tuhan pilih saya, Tuhan pulihkan saya, Tuhan dewasakan saya, dan sekarang Tuhan pakai hidup saya dan keluarga saya. Sekali lagi kita kembali ke Natal. Natal itu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, tapi Natal tidak ada di Alkitab. Unik, sama seperti orang Chinese, unik. Coba cari di Alkitab keywordsnya Natal, jangan ada. Apalagi tertanggal 25 Desember, nggak ada juga. Makanya Natal seiring waktu, seiring zaman, seiring hikmat anak-anak Tuhan, Natal ada yang dimulai bulan November, ada Desember, ada Januari. Kenapa? Ya memang untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang tidak tertulis waktunya kapan. Alkitabiah. Karena kalau kita lihat dari historikalnya ayat-ayat firman Tuhan yang menggambarkan momen kelahiran Tuhan Yesus, itu sebenarnya nggak di Desember, nggak di akhir tahun. Kenapa? Akhir tahun di Israel itu ada salju, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kami sekeluarga kalau pergi Israel itu pasti akhir tahun. Kenapa? Karena di Indonesia, apalagi di Batam, nggak ada salju. Jadi kita pengen dapat salju. Jadi kalau bayangkan bayi Yesus lahir, lalu dibungkus dengan kain lenan gitu ya, itu kedinginan pasti bayinya. Apalagi domba-domba di padang gurun, kan waktu itu gembala-gembalanya kan lagi tidur jaga domba. Berarti gembalanya sama dombanya kedinginan kena salju. Itu yang menyatakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus sampai hari ini itu tidak tercatat, karena bagi Tuhan
Bukan memperingati tanggal kelahirannya, tapi mengerti dan menghidupi makna kelahiran. Natal itu seperti itu. Natal itu berbicara sukacita. Kita nih ngumpul nih bukan hanya untuk datang ke sini kumpul-kumpul, happy-happy gitu ya. No. Ada makna Natal yang harus kita hidupi. Natal itu bukan hanya di Desember, Natal itu setiap hari kita merayakan Natal. Itu sebenarnya makna Natal. Apa hubungannya dengan ayat ini? Ini menarik untuk digali. Karena kalau Yesus gak lahir, waduh, saya nggak tahu kekristenan. Tapi puji Tuhan, dia lahir. Dia datang dalam kesederhanaan. Padahal dia tuh harta terbaik dari sorga, harta termahal dari sorga. Tapi dia lahir di kandang domba. Dia hidup dalam kebersamaan. Dia datang dalam kesederhanaan, dia lahir dalam kesederhanaan, dia hidup dalam kebersamaan. Dia bersama murid-muridnya, dia bersama orang-orang berdosa. Jadi di sini jangan sampai ada yang tertuduh orang berdosa. Aduh, saya nggak layak. Aduh, saya orang berdosa. No, kita semua orang berdosa. Termasuk saya orang berdosa. Saya tidak pernah menyatakan diri saya tidak berdosa. Keinginan di hati saja sudah dosa. Keinginan di hati, kata Yesus. Melihat mata, lalu kita berpikir tentang yang negatif, itu sudah dosa. Jadi kita semua orang berdosa. Kalau kita merasa diri kita nggak berdosa, mungkin nggak ada di gereja ini. Kita ini butuh juru selamat, kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus. Dia datang dan dia hidup dalam kebersamaan. Makanya dia sering dihina. Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia duduk dengan perempuan sundal? Dia makan bersama pemungut cukai, kan gitu? Bukankah mereka orang berdosa? Anak manusia datang untuk orang berdosa. Tabib ada untuk orang sakit. Makanya gereja ini adalah rumah sakit, pemulihan. Itu apa tadi saya bilang. Ketika kita jatuh, iblis akan menuduh kita, akan mendakwa kita. Tapi itu bukan kemauan Tuhan. Kemauan Allah itu kita diselamatkan. Bukan Tuhan bernegosiasi dengan dosa, tapi Tuhan sayang sama jiwa kita. Tuhan benci dosa kita, tapi Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau selamatkan kita. Iblis mau kita binasa selama-lamanya. Tuhan mau kita setelah berdosa, jatuh dalam dosa, mengakui, bertobat, bangun lagi. Jalan lagi sama Tuhan. Jatuh lagi, bangun lagi. Ada cara Tuhan. Karena dia juru selamat, dia ahli menyelamatkan. Dia akan kikis itu dosanya. Sehingga apa? Secara tidak sadar, dalam kurun waktu perjalanan rohani kita dikuduskan. Kita dibuat semakin sempurna. Sampai nantinya ketemu Yesus, Yesus ada di langit-langit, kita disempurnakan yang tidak sempurna. Saat itu kita dapat tumbuh kemuliaan. Jadi harus mengerti perjalanan rohani kekristenan. Dia ada bersama kita. Kalau dia nggak ada bersama murid-muridnya pada saat itu, kita nggak tahu kehendak Allah. Makanya kasih setia untuk selama-lamanya dimulai dari kelahirannya. Ketika dia lahir, itu menggenapi kedatangan Mesias yang dijanjikan Allah. Oh, dari mana? Kejadian 3 ayat 15 dalam versi KJV, bahasa Inggris. Kejadian 3 ayat 15, tapi KJV, jangan TB. TB nggak kelihatan. Kejadian 3 ayat 15. Jadi dari kitab Kejadian, kitab pertama di awal, itu ada nubuatan untuk Mesias. Jadi kelahirannya untuk menggenapi itu. Kasih setianya untuk selama-lamanya, diawali dengan kelahiran. Kejadian 3 ayat 15. Yang versi King James. Perhatikan di sini. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. Perhatikan kata di sini her seed. Katakan her seed. Her seed ini berarti perawan. Kenapa? Wanita itu nggak punya sel benih. Wanita itu punyanya sel telur. Kalau ada kata her, itu artinya kata ketiga perempuan, wanita. Seed itu artinya benih, bukan sel telur. Perempuan tidak mungkin punya sel benih. Tapi nubuatan ini mengatakan bahwa akan lahir Mesias dari seorang perawan yang dinaungi oleh Roh Kudus karena hasrat ilahi. Ini satu. Kedua, perhatikan. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise
his heel. Heel, tumit. Artinya gini, ya. Bahwa benihnya akan benih dari perempuan ini akan menghancurkan kepala musuh. Musuh itu akan menghancurkan tumitnya. Tumit ini menandakan tentang penyalipan. Kakinya dipaku, kakinya ditekuk ini. Jadi kalau kaki kita kan biasa begini. Bayangkan ditekuk, dijadikan satu, dipantek pakai paku. Makanya tumitnya, ini perbatasan kaki sama tumit hancur. Dihancurkan tumitnya. Ini berbicara tentang penyalipan. Jadi Allah sudah berfirman di kitab Kejadian, di kitab awal daripada Alkitab, bahwa akan ada Mesias yang lahir dari seorang perawan, matinya disalibkan. Jadi kelahirannya menandakan tentang kedatangan Mesias. Kehidupannya menyatakan tentang kehendak Allah. Apa saja kehendak Allah? Kalau Yesus gak datang, kita pasti memanggil Allah di sorga itu dengan panggilan Allah Yud, Hei, Faf, Hei. Tidak ada konsonan di situ. Tapi beberapa orang menambahkan sehingga menjadi tidak ada vokal di situ. Tidak ada vokal di situ. Orang-orang menambahkan vokal sehingga menjadi Yahweh. Sebenarnya bukan, semuanya konsonan. Yud, Hei, Faf, Hei, 4 huruf. Itu kalau mau diterjemahkan banyak dari simbol gramatika. Atau sekolah teologi dulu baru bisa jaga ini. Kita akan panggil dia Allah El Shaddai. Kita akan panggil dia Allah Elohim. Kenapa? Karena kita nggak tahu kehendak dia. Sebenarnya kehendak dia mau kita panggil dia Abba, Bapa. Yesus yang mengajarkan kita. Ketika dia ada di dunia ini. Kita nggak akan tahu doa Bapa kami. Murid-muridnya bilang, ajarkan kami berdoa dulu. Tuhan ajarkan doa Bapa kami. Dan kita nggak akan tahu tentang puasa dan berdoa. Karena ada jenis penyakit ayan yang murid-muridnya nggak bisa sembuhkan, tapi Yesus bilang, untuk jenis penyakit ini, kamu harus berpuasa dan berdoa. Kita nggak pernah tahu yang namanya puasa doa dengan password dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 13, itu bagus sekali. Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13, tapi bahasa Indonesia. Demikianlah firman Tuhan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Doa yang terpenting adalah di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika menyatakan itu, musuh gemetar. Itu penting. Itu penting. Dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus. Kita nggak akan pernah tahu gimana cara berdoa. Kita nggak akan pernah tahu kenapa kita perlu dibaptis. Karena Tuhan Yesus sendiri dibaptis. Jadi ketika Tuhan Yesus ada bersama rasul-rasul, bersama murid-muridnya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Bahkan dari awal dia lahir. Dalam hidupnya dia ajarkan kehendak Bapa. Ini loh kehendak Bapa. Mempersembahkan tubuh yang hidup. Di perjanjian lama mempersembahkan domba sebagai korban sembelihan, korban bakaran, korban penebusan dosa. Di perjanjian baru, demi kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Kita yang jadi domba. Kita persembahkan tubuh kita menjadi domba persembahan. Kalau di perjanjian lama dombanya mati, Tuhan mau di perjanjian baru dombanya hidup. Gitu. Tubuh yang hidup, mempersembahkan tubuh yang hidup. Ini semua dari ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Kita nggak pernah tahu bahwa semuanya itu halal. Yang najis itu yang keluar dari dalam, bukan yang masuk ke dalam. Ini pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus tentang kehendak-kehendak Allah. Kita nggak pernah tahu bahwa ranting yang tidak berbuah itu akan dibakar. Ranting yang berbuah akan dibersihkan, akan dimurnikan, akan diproses untuk menghasilkan buah lebih banyak lagi dan lebih manis lagi. Kita nggak akan pernah tahu itu kalau nggak Tuhan Yesus yang ngajarin itu. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya, dari lahir sampai hidup, bahkan sampai kematian. Dia mati dalam kesengsaraan. Dia lahir dalam kesederhanaan, dia hidup dalam kebersamaan, dia mati dalam kesengsaraan. Seharusnya kita yang mati di situ, karena upah dosa adalah maut, Bapak Ibu.
Dosa kecil, dosa besar tetap dosa. Black magic, white magic tetap magic. Upah dosa adalah maut. Seharusnya kita yang mati di situ, kita yang dikutuki, kita yang diludahi, kita yang dipukul. Tapi Yesus gantikan kita. Kenapa Yesus gantikan kita? Firman Allah tidak mungkin gugur. Karena Allah bilang, semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Mati selama-lamanya, bukan mati terus bangun lagi. Mati selama-lamanya. Ada ulat di situ, ada kepanasan, ada jeritan, ada ketakutan, dan kita nggak bisa bilang, Tuhan saya minta ampun, saya kasih kesempatan hidup lagi, saya mau berubah. Nggak bisa Bapak Ibu. Nggak ada yang namanya hidup itu diputar balik, nggak ada. Gitu. Apa yang harus kita kerjakan sebelum kita akan mendapat kekekalan? Karena cuma ada dua, mati kekal atau hidup kekal. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kita, Yesus menggantikan kita. Harusnya kita di situ, tapi Yesus mati gantikan kita. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Ini tentang salib sebelum perjanjian baru ya. Bilangan 23 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Sebentar ya, saya mau lihat. Demikian firman Tuhan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Ya, cara bacanya seperti itu. Jadi Allah itu kalau sudah berfirman pasti digenapi. Ketika Allah bilang upah dosa adalah maut, ketika kita berdosa kita harusnya masuk dalam maut. Tetapi perkataan Allah, firman Allah tidak boleh gugur. Harus ada yang gantikan maut itu, harus ada yang gantikan kita itu. Dan yang gantikan itu harus kudus. Kenapa? Dia menolong semua orang yang berdosa. Siapa yang kudus? Satu-satunya manusia yang namanya Yesus. Firman menjadi daging. The word become flesh, itu bahasa aslinya. Dalam serupa dengan manusia. Tapi dia lahir dari perawan, dia kudus. Darahnya kudus, kelahirannya kudus, hidupnya kudus. Dia tidak bercacat celah, seperti domba yang tidak bercacat celah untuk dikorbankan buat kita. Kita ini orang berdosa loh semua. Nggak ada yang suci, nggak ada yang kudus di sini. Tapi puji Tuhan, kematiannya dalam kesengsaraannya, Yesus menggantikan kita yang seharusnya kita mati selama-lamanya, kita dipegang oleh maut selama-lamanya. Yesus gantikan kita, sehingga firman Allah tidak gugur. Tetap ada hukuman yang namanya maut, Yesus yang dihukum menggantikan kita. Firmannya nggak gugur. Dia tidak boleh menggugurkan firman. Supaya apa? Ketika Yesus mati buat kita, kita dilayakan di hadapan Allah. Katakan amin. Bahkan kebangkitannya itu juga jadi berkat buat kita. Kalau tadi kelahirannya dalam kesederhanaan, kehidupannya dalam kebersamaan, kematian dalam kesengsaraan, kebangkitannya dalam kemenangan. Dia menang atas maut. Sekali lagi, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dari lahir, hidup, mati, karena dia kasih setia, dia gantikan kita, bangkit dari kematian, itu lagi-lagi kasih setianya buat kita, untuk selama-lamanya. Dia mengambil kunci kerajaan maut. Dia mengalahkan maut. Supaya apa? Kita semua, katakan saya, memperoleh kehidupan. Itu dia. Alam maut gak kuasain kita. Makanya lahirlah gereja. Hai Petros, mulai saat ini aku dirikan jemaatku di atas batu karang. Alam maut tidak menguasainya. Jangan tidak beribadah. Ya, ibadah itu artinya jemaat, sekumpulan orang percaya, badan Yesus. Kita tidak bisa selamat kalau kita tidak ada di dalam Yesus. Di luar Yesus gak bisa selamat. Gereja adalah tubuh Kristus. Yesus adalah kepala gereja. Ketika kita ada di dalam Dia, kemanapun Yesus berada, kita berada karena kita di dalam Dia. Yesus sekarang ada di sorga, katakan amin. Kita calon penduduk sorga, katakan yes. Ini penting. Ini penting. Saya kalau dibilang sibuk, saya sibuk.
Saya orang bisnis yang dipanggil Tuhan untuk melayani. Sampai hari ini masih pegang bisnis. Ngajar juga. Melayani juga. Belum lagi ikut aras-aras nasional. Sibuk. Makanya beberapa saya tolak. Saya nggak butuh jabatan. Saya pernah dipromosikan untuk Bamaknas, di DPD juga. Saya bilang saya belum bisa. Kenapa? Saya lebih sayang domba-domba yang percaya Tuhan di gereja ini. Itu tanggung jawab saya. Daripada saya show off di luar sana, nanti domba-domba saya gimana? Kalau nanti saya ketemu Tuhan, kan saya harus bertanggung jawab atas domba-domba saya. Kelahirannya menunjukkan kasih setia Tuhan. Kehidupannya menunjukkan kasih setia Tuhan. Kematiannya menunjukkan kasih setia Tuhan. Kebangkitannya menunjukkan kasih setia Tuhan. Yang terakhir, dia naik dalam kemuliaan. Ini juga kasih setianya buat kita. Oh bisa Pak? Iya. Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat kita. Yohanes 14 ayat 2. Yohanes 14 ayat 2. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Katakan bagi saya. Ini penting. Saya kira semua dari kita mau masuk surga kok. Ya, saya sih nggak mau masuk neraka. Saya udah tahu neraka apa, ngeri. Saya udah baca Alkitab. Saya mungkin sudah baca sekitar kurang lebih 15 kali Alkitab bolak-balik sampai habis. Bahkan ini saya ngedalamin Alkitab per ayat. Kenapa? Saya sudah baca semua dari awal sampai akhir. Saya tahu keterkaitan. Karena firman Tuhan itu seperti kalung mutiara yang dari satu butir ke satu butir ke satu butir ke satu butir, akhirnya jadi kalung yang indah. Penerjemahan tidak bisa sembarangan. Kalau orang yang belum baca Alkitab dari awal sampai akhir itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Jadi satu, dia menyediakan tempat buat kita. Yang kedua, janji dia ayat 3. Ini indah sekali janji dia. Ingat ya, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup adalah Yesus. Nggak ada dusta di mulutnya. Kalau dia berbicara, itu pasti ya dan amin dan pasti digenapi. Dia katakan begini, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, katakan amin, dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Katakan sekali lagi, amin. Kita bersama-sama Yesus selama-lamanya. Gak ada kesakitan, gak ada kesedihan, gak ada luka, gak ada kekecewaan. Ya. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini janji dia. Kita harus aminkan, kita harus imani. Kita pengikut Kristus yang disebut Kristen. Ya. Kita harus imani. Tapi bukan hanya kita imani, tapi kita respon. Ini yang terpenting. Makanya kita sudah sadar bahwa Tuhan Yesus dari awal dia lahir, hidup, mati, bangkit, dan dimuliakan. Kasih setianya untuk selama-lamanya, bahkan sampai hari ini. Amin. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Yang disembah yang lain itu saya tidak tahu, tapi yang ini saya yakin dengan iman, dia itu hidup. Karena peristiwa Natal, kisah Natal tercatat dan disaksikan oleh banyak orang. Bukan hanya dongeng, tapi kisah nyata. Puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Dia hidup dan kasih setianya sampai hari ini tetap sama. Sampai selama-lamanya. Pertanyaannya sekarang, gimana kita bersepakat dengan firman Tuhan? Kalau mau hidup kita diberkati, hiduplah seturut kehendak Allah. Jangan kehendak kita, jangan rencana kita, biarlah rencana Allah yang jadi. Kalau kita mau sepakat dengan kehendak Allah, saya percaya sorga itu langsung merespon 7 kali 24 jam. Karena sorga mencari doa-doa dan respon doa, bahkan respon firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan berdasarkan kehendak sorga, kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Sudah dikatakan bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Artinya kalau untuk selama-lamanya kasih setianya hidup. Kalau kasih setia hidup itu berarti mengalir.
Katakan mengalir. Air yang mampet itu namanya bukan air yang hidup. Air yang mengalir berarti air yang punya aliran hidup. Kalau bersepakat dengan firman Tuhan bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya, kita yang dipakai Tuhan, yang dipilih Tuhan, yang dikasihi Tuhan untuk menerima berkat yang hidup, seharusnya kita alirkan berkat itu sehingga kita bersepakat dengan firman Tuhan, kita bersepakat dengan surga bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Ini penting. Nah, sekarang pertanyaannya, tanggal 7 ke gereja A Natal, tanggal 14 ke gereja B Natal, tanggal 21 ke gereja C Natal, tanggal 28 ke gereja D Natal. Tahu nggak makna Natal sesungguhnya? Jangan sampai kekristenan itu cuma happy-happy gitu. Oh kayak Natal. Oh luar biasa era-era makan-makan dapat kado. Oh, ada hadiah yang terindah yaitu keselamatan. Ini harus kita ngerti. Ada hadiah terindah bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Ada hadiah yang indah bahwa kita akan menjadi berkat saluran surga yang hidup. Ngerti nggak? Jangan jadi Kristen berpuluh-puluh tahun nggak bertumbuh. Saya percaya di sini waktu saya layani banyak domba-domba yang Tuhan percayakan. Kalau dilihat sampai hari ini, pasti kehidupannya mengalami pertumbuhan. Yang mengalami pertumbuhan hidup selama berjemaat di sini katakan yes. Saya bilang, Pak Heron pernah tanya sama saya dulu, Ewin, kenapa gereja nggak pernah dibikin bagus? Saya pernah berdebat dengan beberapa gembala bilang, gereja itu harus dibuat cantik, AC dibikin dingin, sound system dibikin bagus, ya multimedia dibikin keren, supaya jemaat banyak. Saya berdebat. Saya bilang gini, Tuhan Yesus dulu gak punya tempat tuh, ya itu zaman dulu. Ini zaman udah berubah. Saya nggak mau lakukan itu. Karena saya tanya Tuhan, Tuhan bilang tunggu. Lalu saya mulai bertanya sama Tuhan, gereja ini mau bikin apa sebenarnya? Jemaatnya lucu nih kadang-kadang, diproses, dimurnikan, ngambek keluar. Nanti setelah diproses di luar, ditampung balik. Saya bilang, ini mesti gimana ya Tuhan? Saya nggak ngerti. Apa iya memang gereja itu harus cantik, gereja itu harus mewah? Saya lahir dari GBI Bapak Ibu, bukan dari GBI sebenarnya. Jadi saya dari GBI, tapi pelayanan saya lahir itu sebenarnya setelah dari GBI saya ke GBI. Saya banyak melayani GBI. Itu kalau gereja GBI, ke pelosok-pelosok itu, gentengnya bolong-bolong itu masih ibadah. Mungkin pernah itu. Jangan berapa lama yang sampai keliling-keliling tuh. Ini jujur, pengakuan saya di mimbar. Di situ saya lihat, wow, ini semangat pemberitaan Injilnya radikal. Dan saya suka. Lalu Pak Heran nanya, Pak, apa Bapak nggak punya hati untuk domba gemuk? Kalau Bapak bikin mewah nanti domba-domba gemuk masuk. Saya bilang begini, hati saya seperti Yesus, Pak. Saya mau melayani orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dihina, orang yang tidak layak. Saya punya hati di sini. Oh gitu ya, baguslah Pak kalau begitu. Makanya saya nggak pernah percantik gereja ini. Saya mau lihat orang-orang yang datang di sini yang Tuhan kirimkan, bukan pindah-pindahin jemaat. Saya nggak berani pindahin jemaat Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau pindahin jemaat, saya takut. Karena saya berusaha dengan Tuhan yang punya jiwa. Saya berusaha dengan Tuhan yang hidup, gitu saya pindah-pindahin. Saya bilang ini, Tuhan, saya lebih suka orang yang belum percaya kirimkan ke sini. Saya senang sekali. Kenapa? Satu jiwa diselamatkan, seisi sorga bersorak-sorak. Amin. Itu yang saya mau. Kalau masalah ada yang mau pindah-pindahin silakan saya bilang. Itu tanggung jawabnya sama Tuhan kok nanti. Bukan urusan saya, itu urusannya sama yang punya kehidupan, pemilik kehidupan gitu. Saya nggak mau ikut campur gitu. Saya nggak mau ikut campur. Kecuali orang itu tidak berjemaat, orang itu tidak beribadah, baru saya ayo ikut yuk, kita sama-sama yuk bertumbuh. Tapi kalau orang sudah bertumbuh, saya kira juga nggak akan mampu kita pindah. Karena orang itu sudah bertumbuh, sudah berjemaat. Beda ya, orang ke gereja dengan orang berjemaat beda ya. Orang ke gereja dia bisa ke gereja mana saja, tapi orang yang berjemaat dia pasti bertumbuh.
Katakan yes. Jadi beda ya, nggak boleh disamain. Nah di sini kita harus responi berkat yang hidup. Kenapa? Amsal 11 ayat 25 berkata begini. Amsal 11 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita sudah tahu bahwasanya kasih setianya itu selama-lamanya. Kita sepakat dengan Alkitab, kita menghidupi firman sehingga firman itu hidup. Maka kita harus menyatakan kasih setia Tuhan untuk kita bagikan. Saya punya ilustrasi. Ini sebenarnya sudah dilakukan oleh, kalau ada yang kenal Pastor Juan Mogi, ini sudah dilakukan. Tapi sebenarnya saya dapat ini jauh sebelum Pastor Juan Mogi melakukan ini. Saya sudah dapat. Ini saya butuh asisten, Oki, asisten saya. Tuhan, oke, ini saya taruh di situ. Ini ceritanya hidup kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Tadi saya bilang untuk menjadi saluran berkat yang hidup, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya, menyatakan bahwa kasih setia Tuhan ada untuk selama-lamanya kepada diri kita dan kepada sesama. Makanya ada valve-nya. Valve ini siapa? Respon kita. Respon kita. Lampu ini PLN-nya selalu on 7x24 jam. Tapi lampu ini akan mati karena ada switch-nya. Kalau switch-nya saya matikan, lampunya mati. Listriknya masih ada? Masih ada. Kalau saya nyalakan, lampunya nyala. Listriknya masih ada? Masih ada. Listrik itu adalah respon kita. Kita yang bisa on, kita yang bisa off. Jadi tidak ada istilahnya anak Tuhan tidak diberkati. Itu tidak ada. Tidak ada sejarahnya. Kenapa? Kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu ingin memberkati, Tuhan yang adalah sumber segala sumber berkat. Katakan amin. Sorga dengan berkatnya itu tidak akan pernah berhenti. 7x24 jam sorga selalu mengalirkan berkat buat kita. Cuma terkadang respon kita itu tidak selaras dengan sorga. Jadi sorga ini dia akan menuangkan air, dia akan menurunkan berkat. Ini sorga ini. Sorga ini akan menurunkan berkat. Tapi ini akan berhenti sampai di sini. Lama-lama kita gunakan berkat ini akan menurun dan habis. Karena buat diri kita. Kita nggak sepakat dengan sorga. Sorga kan maunya selama-lamanya menjadi aliran berkat yang hidup. Tapi ketika kita menjadi berkat bagi sesama, bagi gereja, bagi keluarga, bagi lingkungan, maka sorga tidak akan membiarkan ini habis. Karena kita sepakat dengan sorga, kasih setianya untuk selama-lamanya. Sorga akan terus tambahkan sehingga berkat dalam hidup kita tidak akan pernah berhenti karena kita selalu mengalirkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Diberkati, memberkati nama Tuhan dipermuliakan. Ini penting. Ini adalah makna Natal sesungguhnya. Yesus hadir untuk hidup orang percaya. Yesus hadir untuk memberkati orang percaya. Ingat berkat Abraham, orang yang memberkati engkau akan diberkati, orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Ketika kita menjadi berkat Tuhan, berkat Abraham yang termaterai, kita akan diberkati dan menjadi saluran berkat. Gak ada istilah anak Tuhan yang kesusahan. Itu tipu daya iblis. Itu dusta. Ingat, orang yang berdusta itu bapaknya iblis. Jadi bilang kiri kanan, jangan berdusta. Ingat ya, jangan berdusta. Jangan berdusta, nggak boleh berdusta itu. Kita ini anak-anak terang, kita ini anak-anak benar. Jadilah saluran yang berkat yang hidup sehingga kita bersepakat bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Oke, ini kita kembalikan biar nggak terlalu ini. Tolong tisu, tolong minta tisu. Ini boleh sama tisu gitu. Ini berkatnya sampai berkelimpahan. Ya. Jadi ilustrasi tambah hidup lagi. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Tepuk tangan buat Tuhan buat bantuannya Hoki. Terima kasih. Jadi sekarang kita mengerti bahwa makna Natal sesungguhnya Dia lahir buat kita, Dia hidup buat kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita, Dia naik untuk kita.
bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya, bahkan sampai hari ini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Mulai saat ini, saya percaya pintu sorga terbuka buat kita. Amin. Kita akan menerima berkat yang hidup. Kita akan merespon dengan benar, seturut dengan kehendak Allah. Karena baik belum tentu benar. Benar itu pasti baik. Ya, kita coba renungkan lebih lagi bahwa kita adalah manusia yang paling beruntung. Kalau kita nggak punya Tuhan, kita nggak tahu hidup kita kayak gimana. Dulu saya anak yang terbuang. Dulu saya anak yang terhilang. Bahkan saya pikir dari kecil itu saya sudah mau keluar dari rumah, sekalipun saya belum punya kekuatan. Puji Tuhan, Tuhan temukan saya. Tuhan tuntun saya, sekalipun saya terjatuh berulang-ulang. Kalau boleh dikatakan saya orang paling berdosa di antara kalian. Tapi Tuhan Yesus baik. Terkadang kita menyerah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah menyerah atas hidup kita. Firman-Nya ya dan amin. Dia ahli dalam menyelamatkan hidup kita. Sampai hari ini saya masih boleh berkarya bersama keluarga, dari orang yang bukan percaya, sampai akhirnya sekeluarga kami menjadi percaya dan melayani. Itu suatu berkat, suatu anugerah. Bukan karena kuat saya, tapi karena Tuhan. Kasih setianya selama-lamanya untuk saya dan untuk kita semua. Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang punya kuasa, Dia Tuhan yang mampu untuk memulihkan hal-hal yang mungkin kita pandang mustahil untuk dipulihkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Cara Tuhan aja. Natal dalam peristiwa sukacita buat kita semua. Nah, sebab itu pulang dari tempat ini. Pulang dari tempat ini. Kita semua harus merespon bahwasannya kasih setia itu sama menjadi berkat yang hidup. Diberkati untuk berkat. Amin. Memberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ini penting. Ingat, jangan dekatkan iblis. Jangan dekatkan musuh yang mendakwa kita bahwa kita nggak layak. Jangan dengarkan itu. Itu memang siasatnya si musuh supaya kita jauh dari Tuhan, terpisah dari Tuhan. Jangan dengarkan. Dengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan satu lagu gembira, lagu semangat, lagu praise bahwa kita adalah milik Tuhan. Ya. Bapak Ibu saya undang untuk bagi berdiri. Amin, amin. Hidup jadi berarti semakin
dia hidup. Katakan sebab dia hidup. Dan dia hidup. Amin. Pada hari esok, sebab dia hidup. Kita kekal, dan aku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Kasih setiamu tidak akan pernah hilang. Kasih setiamu tidak akan pernah berhenti. Kasih setiamu selalu ada dalam hidup kami. Terkadang kami terjatuh. Terkadang kami masuk dalam jurang. Terkadang kami melewati lembah. Tapi kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa buat firman. Jadikan kami berkat sorga yang hidup, yang mengalir, bersepakat dengan firman Tuhan, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya, bahkan sampai hari ini, sehingga hidup kami jadi berkat. Hidup kami jadi berkat. Hidup kami jadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Roh Kudus, ambil alih. Roh Kudus, ambil alih hidup kami. Pakai hidup kami sebebas-bebasnya untuk hormat dan kemuliaan. Kami percaya Tuhan, kami diberkati untuk memberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik buat firman. Terima kasih. Materaikan Tuhan firman ini di dalam ruang tanah hati kami, sehingga dalam merayakan Natal yang penuh sukacita, hidup kami juga dipenuhi dengan sukacita. Dan lebih lagi Tuhan, orang-orang di sekeliling kami juga dipenuhi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak yang baik. Materaikan benih ini, benih firman ini menjadi berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak, makasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu sorga terbuka di hadapan. Pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat kelimpahan dalam segala kebaikan, berkat kesehatan, berkat Abraham, Ishak, dan Israel, serta shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai, pribadi lepas pribadi, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.